memaparkan apa yang ingin disampaikan terkait isu ini. Silakan BPHR, share with you. Terima kasih Bung Kawa, moderator kita hari ini. Terima kasih Bung Kawa atas kesempatannya. Selamat malam kawan-kawan semua. Mereka. Ya. Perkenalkan saya hari ini, malam ini webinar pertama kita yang nantinya ada series lagi membahas banyak isu juga soal Kota Depok. Tapi karena urgensinya juga memang sudah menarik terkait rapper pemudahan, kita bahasnya rapper pemudahan ini. Nah, terima kasih juga teman-teman sudah mau hadir dan masih di sini untuk mendengarkan. Sekarang saya akan share PowerPoint saya. Nggak panjang juga sih, cuma untuk sekedar penunjuk aja. Nah, oke. Nah, jadi gini, sekarang saya jelasin dulu soal situasi pemuda ini webinar kita ini 29 Juli. Oke. Nah, ini pendahuluannya. Ini pendahuluan kita Nah, situasi pemuda hari ini. Ini ada berita tanggal 17 Desember 2019. Otomatis kan masih baru ya. Provinsi Jawa Barat, berarti kan termasuk Kota Depok juga, memiliki urutan terbawah atau terakhir dalam Indeks Pembangunan Pemuda Nasional atau IPB Nasional. Nah, ini sudah dibahas oleh DPRD Jawa Barat, Ibu Ine Purwadari, yang juga mengadvokasi terkait kepemudaan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Kurang lebih gitu. Nah, yang semua yang di sini juga yang hadir ada 31 lah seenggaknya partisipan, dan teman-teman di luar sana juga yang mendengar dan melihat video ini juga anak-anak muda kebanyakan. Kalau misalnya kita urutan terbawah ini ya gimana caranya kan kita bisa teratas gitu. Karena kan Indeks Pembangunan Pemuda Nasional ini salah satunya fasilitas, pembinaan, macam-macam lah gitu. Nah, itu dasar kita gitu. Selanjutnya, tadi Ketua BUPI sudah menyampaikan apa kira-kira yang jadi urgensi harus adanya raperda tentang atau perda tentang kepemudaan. Nah, sepakat dengan Ketua BUPI, saya sendiri punya suatu pendapat sendiri, mohon izin Ketua BUPI juga. Apa maksudnya? Misalnya ini, Depok 2025 harus kota layak pemuda misalnya gitu ya. Karena ada juga peraturan hukum, undang-undang, peraturan daerah atau apapun lah gitu, yang misalnya menjamin atau memaksa pemerintah atau suatu organisasi 5 tahun harus terbentuk, 5 tahun harus tercapai dan sebagainya. Kurang lebih ukuran itu kenapa penting? Karena kebanyakan kan misalnya NPI berapa tahun nanti ganti kan urusannya, otomatis kan bisa jadi nanti berubah-ubah gitu kan, atau organisasi kepemudaan lainnya kan bisa jadi hari ini tujuannya ke kiri, besok ke kanan, kurang lebih. Nah, ukuran ini penting, maksudnya apa? Kita setidaknya harus punya satu grand issue-nya untuk maju gitu. Kalau saya mencontohkan di sini kota layak pemuda gitu, jadi ukurannya jelas gitu, banyak ada fasilitasnya, pembinaannya, pengukurannya, kepemimpinannya, macam-macam lah gitu. Oke. Nah, sekarang yang kedua, penyesuaian kebutuhan Kota Depok. Nah, kita juga perlu lihat perda yang mau dibuat ini kebutuhan Kota Depok itu apa. Misal, kalau berapa tahun lalu kan kita belum punya ruang publik lah gitu ya, yang khusus anak muda ya, itu sekarang baru ada di GDC alun-alun,
bisa buat jadi skatepark, bisa buat macam-macam lah buat anak muda. Ya, terus juga GOR di GDC juga udah dibangun. Nah, kurang lebih kan sebetulnya penyesuaian kebutuhan ini, apa sih maksudnya? Kita harus masukin di dalam perda itu apa aja gitu. Apakah fasilitasnya, apakah pembinaannya, apakah kita suatu misalnya kebetulan kita kumpul juga apresiasi kepada ketua UBI yang sudah bersedia menyediakan tempat sekretariat DPD KNPI Depok untuk berkumpul gitu. Tapi kan biar bagaimanapun DPD KNPI kan juga pasti soal tempat juga punya keterbatasan. Kalau saya sih misalnya ditanya kebutuhannya salah satunya kita harus punya gelanggang pemuda gitu misalnya yang besar yang bisa buat kumpul orang banyak dan sebagainya. Nah itu kalau penyesuaian kebutuhan misalnya. Yang ketiga argumentasi yang dua tadi itu sebetulnya kan argumentasi dari sisi kepemudaannya. Tapi kalau sekarang ini argumentasi dari Undang-Undang Kepemudaan itu sendiri, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Kepemudaan itu ada asas kebersamaan. Apa itu asas kebersamaan? Intinya aja perintah dan tanggung jawab undang-undang bahwa bahwa kepemudaan adalah tanggung jawab bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat umum. Berarti apa? Berarti kan pemerintah daerah seharusnya menyediakan landasan hukumnya dulu untuk membina, untuk melayani pemuda, untuk fasilitasnya dan sebagainya. Karena kenapa? Ini nggak bisa jalan kalau ya, ini nggak bisa jalan kalau landasan hukumnya nggak ada. Karena kan salah satunya nanti saya jelasin pendanaan dari APBD, Ketua UBI juga tadi sudah bahas. Nah yang keempat, hak setiap pemuda. Nah di pasal 20 Undang-Undang Kepemudaan, setiap pemuda berhak untuk mendapat perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif. Maksudnya apa sih? Maksudnya pemuda itu harusnya ya, itu mereka berhak untuk mendapatkan edukasi, pemberdayaan, pembinaan, peloporan, pelatihan pemimpinan, koordinasi, macam-macam gitu. Yang intinya membuat pemuda-pemuda ini jadi terisi gitu waktunya dan berkembang gitu potensi dan bakatnya. Kurang lebih sih kalau dengan pemahaman saya dari undang-undang. Yang kelima, yang paling umum ini menjadi argumentasi APBD. Otomatis kalau ada peraturan daerah kan kita bisa memaksain untuk pemuda, untuk peloporannya atau untuk pembinaan atau fasilitas. Nah itu tergantung dari karakter perda pemudanya itu sendiri. Nanti saya jelasin lebih lanjut. Saya kasih contoh. Misalnya di perda Kota Bogor nomor 15 tahun 2019, ini kan berarti baru tahun lalu ya. Pasal 2 dan ayat 2A itu menyebutkan bahwa pendanaan kepemudaan memang sumber pendanaannya ada macam-macam gitu, ada masyarakat umum, ada organisasi atau badan yang tidak tingkat, tapi kita fokus APBD. Nah, karena ada APBD ini otomatis kan segala macam program, segala macam apapun lah itu bisa dimasukin gitu, bisa disesuaikan gitu. Nah, next. Nah, tadi Bung Kawa dan Bang Bobi juga udah jelasin soal perdanya ada di Jabodetabek gitu ya. Maksudnya Jabodetabek karena Depok belum. Jadi perda ini sendiri juga punya macam-macam karakternya gitu. Ada yang secara umum misalnya Perda DKI Jakarta nomor 2 tahun 2012. Nah ini kepemudaan, ini umum banget. Apa itu pemuda, apa aja fungsinya, terus apa haknya, apa kewajibannya, terus pemerintah kayak gimana, ya kurang lebih kayak gitulah. Yang kedua, ada pembangunan kepemudaan. Nah ini saya garis bawahi aja. Kalau Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Perda Kota Tangsel nomor 1 2016, itu membahas langsung fokus di memfasilitasi segala hal. Apa sih fasilitasi? Fasilitasi kan bisa infrastrukturnya, bisa juga pembinaan dan macam-macam. Nah, ada juga kalau di Jawa Barat atau tetangga kita misalnya Kota Bogor, itu pelayanan kepemudaan. Nah, arahnya apa sih? Arahnya itu penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pembinaan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Nah, di sini ini nanti banyak juga breakdown-nya, ada koordinasi, ada juga usaha-usaha pemuda yang harus dikedepankan oleh pemerintah kota. Nah, kurang lebih itu yang fokus dari PRD Jawa Barat dan PRD Kota Bogor soal pelayanan kepemudaan.
undang-undang ya penyadaran pemuda itu apa sih? Penyadaran terhadap isu-isu terkini di daerah itu. Misal pemuda melawan narkoba gitu atau pemuda anti narkoba. Kenapa? Karena di daerahnya misalnya banyak penyebaran narkoba, banyak penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Nah kurang lebih sih kalau penyadaran pemuda itu fokusnya itu. Jadi teman-teman dari 4 jenis atau 4 contoh perda ini itu punya karakter masing-masing. Kalau misalnya perda Depok mau buat perda kepemudaan itu bisa dipilih di antara 4 ini gitu. Bisa kepemudaan yang umum aja, membahas 3 yang di bawahnya ini, pembangunan pelayanan dan penyadaran, bisa juga langsung fokus di pembangunan kepemudaannya yang fasilitas, bisa juga pelayanan kepemudaan yang pemberdayaan dan pengembangan, bisa juga penyadaran pemudanya aja, memahami dan menyikapi perubahan lingkungan yang tadi saya bilang soal narkoba misalnya. Kurang lebih itu. Selanjutnya, nah, saya ada kritik atau masukan terkait perda kota atau perda provinsi. Jadi kalau dari yang saya baca, teman-teman, perdanya itu kebanyakan mirip banget gitu, mirip banget. Hampir nggak ada bedanya gitu karena rata-rata 50 pasal, terus juga pasalnya isinya 10 pasalnya hampir rata-rata mirip atau sama dengan undang-undang kepemudaan itu sendiri. Jadi kalau misalnya memang kita mau perjuangkan ini perda, saya punya masukan. Kita bisa belajar dari perda-perda yang sudah ada. Misal satu, normatif. Normatif itu apa sih? Terlalu umum. Rata-rata perdanya itu terlalu umum gitu. Memang harus kita buat perda ini umum, tapi kalau terlalu umum juga bagus juga gitu. Yang kedua, tidak menjurus ke tujuan perda. Jadi sedikit banget yang langsung perda misalnya ya, perda kepemudaan tentang anti narkoba. Nah, itu nggak ada yang kayak gitu. Mungkin kita bisa coba untuk menjadi salah satu opsi gitu. Yang ketiga, tujuan juga jarang dibahas. Ini sama yang nomor 2, tapi kurang lebih maksud saya perda itu mungkin baiknya ya langsung ada tujuannya gitu di dalam perda itu sendiri ya, bukan diartikan lagi. Misalnya kota layak pemuda, perda ini dibuat khusus untuk mencapai Depok kota layak pemuda gitu misalnya, atau dengan adanya perda ini harus ada keterbukaan informasi kepemudaan. Nah, kalau yang kedua keterbukaan informasi kepemudaan itu saya ada contohnya misalnya Bogor itu di dalam perdanya itu sudah mengatur spesifik tentang website yang intinya itu semuanya tentang kepemudaan. Nah itu juga bagus, kita bisa tiru gitu. Kurang lebih tinggal gimana masukan dari teman-teman organisasi kepemudaan, pastinya dari KMPI juga, gimana gitu fokusnya di bagian apa. Nah seharusnya itu mulai dipikirin, mulai ditentukan juga gitu. Yang keempat, sanksi dan penghargaan tidak jelas. Jadi perda-perda yang udah ada itu memang nggak mengatur sanksi dan nggak mengatur penghargaan. Saya rasa baiknya gitu ya, ada sanksinya. Misal, kalau dalam waktu 10 tahun sejak diundangkan atau disahkan perda ini tidak tercapai kota layak pemuda, gitu misalnya ya, ada sanksinya kepada pemerintah kota apa gitu. Atau penghargaan di bawah 10 tahun pemuda bisa mencapai indeks pembangunan pemuda nasional atau IPP yang tadi saya jelasin di awal, mendapat penghargaan berupa misalnya hukum baru atau apapun lah. Kurang lebih itu sih. Saya rasa sudah cukup, Bung Gawa. Ini menarik juga ya, tadi saya sempat menggarisbawahi apa yang disampaikan Bung Sean terkait masalah isu kepemudaan secara nasional. Ternyata kota Depok sangat ketertinggalan ya, bahkan ada di urutan terbawah. Nah teman-teman, sambil kita menunggu Bang Ikra, nanti dia akan membahas terkait masalah teknis pembuatan perdanya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan dari yang tadi sudah disampaikan Ketua KPI, Budi Harahap, dan Ketua BPPHR Kota Depok. Silakan teman yang ingin bertanya,
Silakan angkat tangan. Bung Angga, kira-kira ingin menyampaikan apa Bung Angga? Tanya pada narasumber kita, silakan Bung Angga. Halo, malam semuanya. Selamat malam, Bung Angga. Bung Angga mewakili siapa nih? Banyak juga gimana dong? Pokoknya mewakili pemuda di Kota Depok lah intinya seperti itu ya. Siap. Salam hormat juga dan suatu penghormatan bisa bergabung di Zoom meeting malam ini. Ada Bung Sean, ada Bung Kawah yang sudah mengundang. Sekali lagi terima kasih. Lalu tanpa mengurangi rasa hormat juga di sini ada Bang Bobi, Bang. Salam hormat, Bang. Dari saya pribadi untuk Bang Bobi. Kalau saya sih lebih gini ya, Bang ya. Kita yang melihat, kita kan lagi tentang pemudahan ya. Kita lihat adalah soal pemuda di Kota Depok. Kalau melihat dari sisi pemuda di Kota Depok, menurut saya betul kalau ada indeks paling bawah saya bahkan pemuda di Kota Depok ini justru cenderung dikorelasikan negatif dari beberapa pihak di luar. Contoh sederhananya soal dan lain-lain itu adalah dari Depok yang memang tidak ada aktivitas dan akhirnya mereka melakukan hal-hal seperti itu. Nah yang saya lihat ini kira-kira kalau dari sudut KNPI apa saja itu selain oke lah sambil untuk prosesnya perda pemuda ini kita jalankan, tapi kalau dari KNPI sendiri hal apa yang akan diparalelkan bersama-sama untuk mendorong supaya pemuda ini terorganisir gitu. Karena kan kita kalau bahasa saya kemarin itu sering bilang kalau pemuda ini kan kaum milenial, sedangkan yang tua-tuanya kita kaum kolonial. Tapi selama ini yang milenial ini kita nggak ke justru seluruhnya mulai dari pelatihan tadi yang disampaikan Bung Sean, pelatihan kepemimpinan pun kita tidak ada. Bobrok sekali anak-anak muda di Kota Depok ini yang mereka anak-anak muda di Kota Depok yang ingin memulai usaha ternyata tidak disupport juga. Lagi-lagi pihak Pemkot memperbanyak orang-orang dewasa saja atau orang-orang tua saja. Lalu berikutnya pengembangan tentang mungkin ada CSR atau apapun, tapi pemuda Depok hanya segelintir yang dilibatkan dan hanya orang-orang dalam tanda kutip yang di dalam yang dilibatkan. Nah paling kalau dari Bang Budi kira-kira gimana Bang mengcover kita kaum muda ini supaya ikut terpantang dalam momen-momen itu. Itu aja sih, terima kasih Bang Budi. Maaf. Ya, Ketua Budi silakan berikan jawabannya. Halo? Bang, siap Bang? Siap. Mau kan tadi saya sudah bilang mau komunitas, mau sanggar, mau pemuda apapun itu bentuknya, kapan ada waktu kita duduknya di gedung KNPI dan kita bahas semuanya gimana gitu loh. Kalau kita kan pribadi kan nggak bisa ini, kalau kita bicara pemuda kan harusnya semua menyeluruh, betul nggak? Kalau pribadi kan nggak bisa. Sekarang begini, kapan ada waktu minggu depan aja diatur. Mau ketemu di gedung pemuda ayo, mau ketemu di alun-alun juga ayo, diatur aja begitu bro. Siap Bang. Siap artinya Ketua Budi siap memfasilitasi aspirasi dari teman-teman komunitas maupun OKP di Kota Depok ini Bang ya. 25 jam. 25 jam, mantap. Oke. Siap Bang Budi, siap. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Kira-kira Bung Adi, ada Bung Adi dari Wakil Bidang Hukum PDI Perjuangan Kota Depok. Silakan Bung Adi. Suaranya nggak kedengeran Bung Adi, coba itu di mute-nya dinyalain dulu. Mereka. Salam kenal di Ketua KNPI ya, sebagai Ketua Pimpinan AR dan Bung Kawah sebagai moderator. Pedulian kita pada dasarnya pada pemuda itu sangat besar.
ada hal-hal penting yang harus kita pahami bahwa pemuda ini sebenarnya di Kota Depok itu jumlahnya sangat besar. Kalau kita lihat di BPS, berdasarkan aturan yang dibilang undang-undang pemuda itu 16 sampai 30 tahun. Itu ada 300.000 pemuda di Kota Depok. Itu data BPS. Berarti apa? Bonus dari yang paling besar itu di usia pemuda menurut undang-undang. Fasilitasi itu harus dilakukan. Di Jakarta sebagai contoh ada juga contoh ya dia lumayan banyak, tapi aplikasinya juga masih kurang. Teman-teman sebagai organisasi pemuda harus keras mendorong ini sebenarnya. Sampaikan supaya bisa jadi inisiatif dari DPRD. Kalau pemerintah kota tidak membuat hal itu, terus lewat DPRD, ya, kan ini punya kepentingan. Ya. Seluruh partai yang ada di Kota Depok punya kepentingan terhadap pemuda di Kota Depok. Ya, kalau saya secara politik melihat 300.000 pemuda di Kota Depok, tapi tidak diperhatikan. Ya kan? Baik sarana prasarana, fasilitasi, ya kan? Itu harusnya dipikirkan. Ini dari 2009 loh, undang-undangnya boleh. Kalau nggak salah dari 2009. Sekarang sudah berapa tahun? 11 tahun. Nah, 11 tahun pemuda di Kota Depok, ya bukannya ditelantarkan, ya mungkin kurang diperhatikan. Ya. Fasilitasinya, terus sarana prasarananya, terus apalagi contoh pengkaderan yang paling baik di sipil itu juga harus dipikirkan. Baik sama organisasi TNI, kepolisian, kaderisasi kepemimpinan itu jelas. Tapi kalau seandainya di sipil atau di civil society itu harus banyak dibentuk-bentuk seperti ini. Jadi terkait pengkaderan ideologi, ya kan, terkait juga pengkaderan kepemimpinan, agar ke depan itu timbul pemimpin-pemimpin yang terbaik di Kota Depok. Sebagai pemimpin yang cerdas, ya kan? Pemimpin yang punya visi, ya kan? Itu harus dibentuk dari awal. Jadi nggak mungkin tiba-tiba muncul, ya kan? Nah, Depok wajib melaksanakan hal tersebut. Jadi ya saya mohon juga kepada Bung Bobi di sini sebagai ketua KMPI, ya, kita berharap lakukan pergerakan. Pemuda itu fungsinya sangat besar. Ya. Dia bisa sebagai sosial engineering juga di masyarakat. Dorong masyarakat. Untuk jadikan kita pemuda-pemuda di Depok ini kelompok. Jangan sampai mereka terjebak banyak kejadian-kejadian kriminalitas yang ada di Kota Depok itu banyak dilakukan oleh pemuda-pemuda, ya kan? Kalau saya lihat udah itu usianya muda-muda sekali, saya sedih. Oke, Ya, jadi harus kira-kira yang dari KPT yang disampaikan oleh Bung Sean ada yang ingin ditanggapi atau ingin dipertanyakan? Yang dari KPT yang dibuat oleh Bung Sean, kira-kira ada yang ingin ditanggapi oleh Bung Abed? Ya itu menurut saya kira-kira cukup di situ saja. Silakan teman-teman lanjutkan kembali. Ya Bung. Bung Kawah, monitor. Malam Bung Kawah. Ya Bung Aryo dari Sanggar kita Bung. Ya Bung, malam. Ya, malam sejak kawanan pemuda untuk Kota Depok nih. Perkenalkan saya Argo dari pendiri Sanggar kita. Jadi pada dasarnya saya wakilin pemuda. Banyak kelihatan pemuda yang kata Bung Angga bilang pemuda itu dengan negatif. Ternyata juga banyak sekali nih teman-teman yang pemuda ini kita belum tersentuh. Jadi baik teman-teman yang punya kreatif, inovatif, ini wadahnya belum ada nih. Sedangkan baru pemuda yang KPI, Bung Bobi yang sudah menggelar yang Sehan ya. Bung Sehan, adakah untuk Bung Sehan dari PDI Perjuangan untuk mewadahi teman-teman yang di Kota Depok, anak-anak muda itu banyak potensinya, cuman belum tersentuh dan belum tahu ya. Dan mungkin ini sesuatu baru tahu yang wadahnya KPI. Nah,
Dan juga saya mau tanya kepada Bung Sehan, apakah PDI Perjuangan dari Kota Depok ada program? Ya ya, kurang jelas ya. Oke Bung, udah Bung. Ya, jadi untuk pemuda Depok yang isi potensi yang belum tersentuh Bung. Ya, ya. Untuk Bung Sehan PDI, adakah untuk wadah pemuda Depok untuk mewadahi aksi-aksi yang mungkin yang benar-benar? Iya betul. Iya. Untuk Bung Sehan, benar, oke. Bung Sehan ini pemuda Depok banyak sekali yang mungkin belum tahu informasi tentang wadah-wadah dari pemuda Depok. Seperti halnya sanggar kita ataupun wadah-wadah komunitas yang tidak mempunyai badan hukum. Adakah PD Perjuangan membantu atau membela teman pemuda yang punya wirausaha atau komunitas yang harus memenuhi SK agak? Jadi bagi badan hukum, banyak sekali pemuda yang punya usaha atau komunitas SK, Bu. Seperti saya contohnya mempunyai SK untuk sanggar kita. Nah, itu belum ada SK-nya, hanya di Disporeta saja. Nah, juga kita dinaungin juga sama KNPI untuk info-info. Adakah PDI Perjuangan untuk mewadahi teman-teman yang punya bakat yang benar-benar kendalanya di SK atau di beberapa mereka, Bu? Mungkin itu aja, Bung. Jadi ada potensinya belum tahu atau belum tahu informasi seperti ini, Bung. Untuk Bung Sehan, mungkin ada dari PDI, adakah untuk mewadahi pemuda yang aktif untuk PDI Perjuangan? Jadi kami memang fungsinya memang mau mewadahi, memfasilitasi, perjuangan, advokasi. Jadi menyambung juga dengan apa yang Ketua Budi sampaikan. PPHR siap mendukung kapanpun. Kalau memang Ketua Budi bilang 25 jam, kita 26 jam, Bang. Wih, adalah untuk memperjuangkan Perda Pemuda Kota Depok ini. Kurang lebih aja untuk terlalu panjang lebar. Kalau memang mau minggu depan tadi Bang Bobi bilang, mari kita konsolidasikan, mari kita omongin. Saya siap Bang Bobi. 1 minggu saya dan teman-teman dari BR siap untuk membantu di bidang hukumnya. Apa yang teman-teman butuhkan, kurang lebih begitu Bang Bobi dan Bung Aryo. Terima kasih. Oke, cukup jelas ya Bang Aryo ya. Ya, makasih Bang. Kita banyak sekali, saya berikan kesempatan di sini banyak juga nih. Langkah yang ingin bertanya dan ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh narasumber kita, saya berikan kesempatan. Kayaknya menarik. Sekarang perempuan nih, saya kasih kesempatan Ketua Satma Kota Depok, Pak Elsa. Kak Elsa, silakan Kak Elsa. Kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan atau kepikiran ide dan gagasannya bisa dituangkan di kanal ini biar nanti kita bisa buat evaluasi bersama untuk masa depan anak-anak dari Kota Depok. Kak Elsa. Baik, terima kasih untuk kawan. Selamat malam, salam hormat untuk Ketua PNPI, Bang Bobi, dan saya sebagai salah satu narasumber.
langsung JJ ya. Saya ingin menanyakan pada kedua narasumber, kemudian dan ketua Bobi tentang kan pesan ini data yang konkret lebih itu Depok itu salah satu kota yang paling tinggi ya. Contoh kayak banyak LGBT, terus juga pun komunitas-komunitas kayak keagamaan dan lain-lain. Nah, kan BBHR ini juga tadi bilang Bung Sean sebagai salah satu wadah dan itu ini juga kebanyakan para pemuda mungkin cuma menanyakan bagaimana sih langkah apa yang harus diambil dan langkah yang ada di Depok untuk mencapai komunitas target. Oke, terima kasih Kak Elsa dari Satpam PP Kota Depok. Silakan Bung Sean, ada pertanyaan dari Elsa, tolong dijawab terkait isu yang tadi disampaikan. Ya, Bung Kawas, karena kesalahan teknis ini soal sinyal dan sebagainya, boleh tolong diulang Bung Kawas apa pertanyaannya ya? Tadi terkait tentang isu-isu LGBT dan tadi juga saya LGBT yang marak di Kota Depok, terus terkait tentang kriminalisasi yang ditujukan kepada anak muda Kota Depok. Nah, peran BBHR ini dalam mengadvokasi hal-hal itu seperti apa kira-kira? Jadi begini, kalau mengadvokasi apalagi hukum ya, itu pada umumnya kan litigasi atau non litigasi. Kalau litigasi kan normatif ya, kan kita bela misalnya secara di pengadilan gitu. Kalau ada perkara pidananya dan sebagainya. Nah, kalau kita lebih fokusnya Mbak Elsa atau Ketua Elsa, kita lebih fokusnya memang ke non litigasi. Misal gini, dengan kita memperjuangkan perda kepemudaan ini, harapannya pemuda-pemuda ini bisa terbawa gitu ke arus sebenarnya yang tadi dibilang LGBT atau kriminalitas dan sebagainya gitu. Jadi memang inilah bentuk advokasi kita. Kalau dari kami saya kalau misalnya pemuda diwadahi, difasilitasi, diperjuangkan, dibina, dipoli dan sebagainya, dia bisa lebih maju, bisa lebih mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi bakat dan sebagainya. Maka masalah hari ini memang wadahnya jangan wadah ya jalan dasar untuk wadahnya aja belum ada. Makanya kita harus memikirkan dasar hukumnya dulu. Ketika dasar hukumnya sudah ada, baru kita bisa memperjuangkan ke hal-hal yang lain. Cukup Bung Sean. Oke, teman-teman yang lain ada lagi yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Silakan dari IGP Ansar, Gus Rubi, silakan Gus Rubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tidak ingin tadi nyimak mungkin masalah kepemudaan ini saya rasa di Depok ini memang saya kalau tadi dari solusi dan lain-lain, menurut saya ini kan di Depok ini angka pemuda ini kan luar biasa besar, tambah lagi OKP di Depok ini juga luar biasa banyak. Kalau menurut saya yang sudah dilakukan oleh sektor, kita bisa klasifikasi pemuda-pemuda di Depok mana yang memang memiliki kemampuan misalkan di bidang akademis atau di bidang dan lain-lain atau di bidang pendidikan itu bisa nanti diberdayakan tapi melalui apa kita misalkan di GP Hunter kita waktu itu sudah melakukan yang namanya kita ada ini NU itu kader-kader kita sendiri yang kita lihat kita klasifikasikan misalkan oke dia memang bakatnya arahnya ke sana nih kita arahkan ke sana tapi di organisasi kita arahkan ke sana atau misalkan yang hobi misalkan memang senangnya surat bila kita arahkan ke tagar rusa. Nah mungkin ini juga bisa dilakukan oleh UKT yang lain atau UKT
menjalin kerjasama supaya apa? Supaya segala sesuatu pergerakan anak muda di Kota Depok ini terorganisir arah-arah ke arah yang positif. Dan kita bisa sama-sama akhirnya bahu-membahu cari solusinya nih gitu daripada larinya ke hal-hal yang negatif. Ayo sama-sama kita bangun kota ini dengan hal-hal yang positif. Nah, komunikasi antar kami itu menurut saya juga di Kota Depok itu penting. Dan yang kedua juga apa? Kita juga cukup bisa menjadi solusi untuk permasalahan hari ini dari Kota Depok. Apalagi itu Depok menjadi religius gitu. Juga kan sebenarnya menurut saya juga tidak akan mematikan kreativitas menurut saya. Karena di Depok ini masalahnya ini anak muda yang terlalu sama dengan ini sebetulnya komunikasi Depok bisa dilakukan karena hari ini juga sudah mulai melakukan komunikasi baik untuk pemuda Pancasila dan lain-lain. Kira-kira Terima kasih sahabat Tobi. Tadi menarik ya yang disampaikan terkait masalah kota religius. Jadi yang saya dengar sekilas bahwa kota religius ini bisa mematikan kreativitas khususnya anak muda Kota Depok. Nah ini artinya kota religius yang isunya sampai hari ini memang sudah ada di Kota Depok itu bisa mengancam kreativitas pemuda Kota Depok itu seperti apa? Coba bisa dijelaskan ya, sahabat. dalam hal ini ada pihak-pihak dalam konteks perspektif agama. Misalkan gitu, ada yang menganggap musik itu haram, gitu kan. Sedangkan mayoritas anak-anak muda itu juga dilepaskan dengan dunia seni yang musik. Nah, ini sejauh mana ini harus didetik cara kajian itu? Nah, dalam hal ini kita harus dilihat, kita bicara aspek. Mana letak haramnya? Musik itu tetap tidak haram ya, kalau tadi kita lupa ibadah, lupa berdoa. Tapi selama itu haram positif, kita bisa menginfluence hal positif terhadap masyarakat melalui musik, menurut saya sah-sah aja. Tidak ada haram. Nah, kalau misalnya ini dibangun dengan kota religius, konteksnya kota religius, namun arahnya ke arah-arah yang seperti itu, ya sebut saja PKS gitu ya. Repot gitu kan. Nggak bisa gitu. Karena sekali lagi gitu. Yang namanya kreativitas itu tidak ada batasan. Dan dalam hal ini menurut saya kreativitas ini kalau di bawah dengan urusan agama ini repot. Agama itulah pengertian sama kayak politik menurut saya. Jalan kebenaran bukan jalan pembenaran. Kan cara kebenaran. Mana religius ini sudah eksis di dalam apakah sudah disahkan atau belum, atau masih dalam pembahasan? Kira-kira bisa disampaikan ya, sahabat. Sejauh ini masih dalam pembahasan, cuman dan ini sebenarnya perannya anak-anak muda juga, perannya generasi muda juga menurut saya untuk mengambil sikap dalam hal ini menurut saya tidak perlu Depok menjadikan kota religius. Secara religius sudah bicara napi-napi dan pribadi masing-masing. Tidak bisa saya anggap sahabat-sahabat di sini semua ini nggak harus juga saya itu bukan hak saya. Nah makanya ketika ini ada statement Depok yang mengatakan dan religius jauh apa kita religius ini kan nggak bisa diukur. Ini menurut saya itu inilah berat dan karena ini kita jujur saya belum begitu tahu ya sampai mana gitu. Cuman memang ini kan yang hari ini terdengar santer di Kota Depok sendiri. Nah, mungkin ya rekan pemuda ini salah satu dasar pertama ya saling komunikasi bagaimana baiknya kalau kita menganggap terlalu jauh, terlalu berat kalau memang Depok ini harus menjadi kota religius karena heterogen masyarakat dan terlalu banyak di kalangan gitu anak muda. Kalau bicara religius agak sulit menurut saya. Artinya dengan religius ini sahabat Duk ini sangat kurang tepat ya diimplementasikan di Kota Depok ini. Karena kan religiositas itu kan hak privat setiap warga negara ya. Nah ini kalau terkait tentang kerja Kota Depok ini kira-kira ada apa gitu dari sahabat Duk? Ada kepemudaan maksud saya.
saya rasa Bung Sen lebih bisa paham. Apalagi sini ada Bung Adi kan, apa Ya, jadi gini ya, nanti tadi kan ketua MPI Kota Depok sudah mempersiapkan bahwa nanti ke depan akan memfasilitasi OKP Kota Depok untuk melakukan konsolidasi dalam rangka memperjuangkan masa depan pemuda Kota Depok dan juga adanya dari Kota Depok. Jadi nanti kita perlu adanya pertemuan tatap muka OKP Kota Depok ya. juga nanti ya bahwa itu juga bagaimana pemuda-pemuda juga apa ya, pemuda-pemuda yang akhirnya pada ini lari ke arah yang salah, dalam arti akhirnya menjadi berpola pikir ekstrim. Nah ini saya lihat kemarin saya diskusi juga dengan BNPB 1 Jabar, kita ini hari ini menjadi kota remaja nomor 2 intoleran. Nah, sedangkan yang menentukan masa depan kota, daerah, bahkan negara sekalipun itu adalah anak muda. Nah, bagaimana kita bisa berkembang